Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Ketika seorang ibu memberikan makan anak-anaknya, menyiapkan makanan, tentu ditaruh di piring, betul enggak? Dan meletakkannya pun juga dengan hati-hati. Dan hampir belum pernah saya mendengar cerita orang tua atau seorang ibu memberikan makan anaknya diuncalke. Diuncalke itu dilemparkan, persis kayak koster saya di belakang. Nek makan iki rek diuncalke barang. Peristiwa yang sederhana ini mengingatkan saya sebetulnya, motivasi apa ketika memberikan makanan itu. Dan motivasi ini mempengaruhi jenis atau gaya perilakunya. Tentu jawabnya adalah kasih. Orang tua yang mengasihi anaknya, maka ketika memberikan makan, caranya juga sebagai ungkapan kasih. Raketang janjano ke karo nesu barang, gendang dipangan, seladem gitu kan. Kalau makan dengan sayur gitu kan. Tapi itu ungkapan-ungkapan kasih. Hari ini kita mendengarkan kisah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengangkat tema yang paling besar, kasih. Bahasa lain, apapun kemampuan kita, sehebat apapun, serajin apapun kita mengikuti misa pagi, setekun apapun kita doa-doa harian, tapi kalau ketekunan kita tidak tampak dalam perilaku kasih, menurut Paulus sepertinya tidak pas ini kalau dibandingkan dengan tulisan Paulus. Maka bagi Paulus yang paling pokok yang untuk menunjukkan atau untuk memperlihatkan bahwa orang sungguh imannya ada, harapannya ada, ya dalam kasih. Oleh karena itu, kasih itu mudah diucapkan, tetapi susah untuk diwujudkan. Apa itu kasih? Nanti kembali lagi di rumah baca. Kasih itu sabar, menutupi segala sesuatu. Termasuk ketika ada kekurangan, keburukan, kejelekan dalam keluarga kita masing-masing. Kalau orang memiliki kasih, maka dia akan menutup. Ngukup itu apa? Ya nutup ya. Keburukan, kesalahan tidak mungkin diumbar kepada orang lain. Cen bojoku ki kok bojoku, cen mas iki bapak anak-anak iki, cen mbokne anak-anak itu, cen anakku itu, lalu menjadi bahan rasanan. Padahal rajin sembahyang, rajin misa. Maka kasih itu tampak dalam keseharian, menutupi segala sesuatu. Seberat, seburuk apapun tetap disimpan. Seperti Maria
menyimpan segala perkara dalam hati. Dan itu sebentuk kasih. Banyak hal nanti bisa dilihat di sana, dan itu tidak berkesudahan. Maka kita mohon rahmat supaya kita bisa menunjukkan kasih itu. Kalau iman, bisalah dalam ritual-ritual, dalam doa-doa. Dalam harapan, bisalah ketika dalam kesusahan percaya, berharap Tuhan akan membantu. Tapi soal kasih ini mendasari semua. Dan kalau kita sudah seringkali mendengar bacaan hari ini, sabda hari ini tentang kasih, dan kalau itu tidak berubah, sepertinya sabda Yesus dalam Injil juga berguna, juga cocok untuk kita. Harus dengan cara apa? Angkatan ini aku katakan. Angkatan yang seperti apa? Angkatan yang begegek, tidak berubah. Ketika Yohanes datang, dia puasa tidak makan minum, dikatakan ia kerasukan setan. Tapi ketika Yesus datang, ia makan minum dan makan dengan para orang pendosa tadi, dia disebut sebagai sahabat orang pendosa. Begegek, kabeh dikomentari, tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Semoga kita tidak menjadi angkatan yang seperti itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.